Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah, ikhwati fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan mendulang berkah di bulan Dzulhijjah. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan fadilah secara umum dari bulan Dzulhijjah. Berikutnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Dzulhijjah itu begitu istimewa? Karena di dalamnya ada hari yang disebut dengan Yaum Arafah. Ada hari yang disebut dengan hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjahnya. Yaum Arafah itu hari yang sangat bersejarah dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya jamaah yang dirahmati Allah, hari Arafah itu adalah hari disempurnakannya dinul Islam. Hari disempurnakannya agama Islam. Ada riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari, juga Sahih Muslim, juga terdapat di Musnad Imam Ahmad, diterima dari jalan sahabat yang mulia Thariq bin Syihab radhiyallahu taala anhu. Diceritakan ja'a rajulun minal yahud ila Umar bin al-Khattab faqala ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'syaral yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Seorang lelaki Yahudi datang dan berkata kepada Umar ibn al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, yakni dalam Al-Quran yang kalian baca, yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, yakni kaum Yahudi, tentulah kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka kemudian qala, Umar berkata, wa ayyu ayatin, ayat yang mana itu? Maka si Yahudi ini menjawab, yakni qauluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu ayat tentang bahwa Allah telah menyempurnakan dinul Islam. Di surat apa ini? Al-Maidah ayat ketiga, ya. Al-yawma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan lakum dinakum, untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dina, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian. Taib. Nah, ini ayat yang dibacakan oleh Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab, yang dia menganggap bahwa ayat ini kalau turun kepada kami, yakni kaum Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Artinya ini kan luar biasa, penetapan tentang kesempurnaan dinul Islam. Dan itu sejatinya akidah besar bagi kaum muslimin. Dan seorang muslim tidak boleh meragukan kesempurnaan agama ini. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian faqala Umaru,
Umar menjawab, Umar kemudian menyatakan, wallahi inni la'a'lamul yawma alladhi nazzalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sa'at allati nazzalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun benar-benar tahu di saat apa diturunkannya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni asyiyata Arafah fi yaumi Jumu'ah, yaitu pada sore hari Arafah yang jatuh pada hari Jum'ah. Jadi ayat ini turun pada hari Arafah, bertepatan juga dengan hari Jumat di sore hari. Artinya waktu yang berlipat-lipat keistimewaan di dalamnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini sejarah dari hari Arafah. Ya, salah satu keistimewaannya, di hari Arafah itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesempurnaan Islam dengan menurunkan ayat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian keistimewaan yang lainnya, di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni pada hari Arafah, hari itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Ya, sebagaimana fadilah dari bulan Ramadan yang setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebagian daripada para hambanya dari api neraka. Namun demikian, ya, tanggal 9 Dzulhijjah yakni pada hari Arafah. Dan hal itu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat terdapat di Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kata Nabi, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Artinya ini satu hari ini kalau disia-siakan, ya kerugian besar bagi seorang muslim. Dia hanya datang satu hari dalam satu tahun. Sebagaimana Lailatul Qadar hanya datang satu malam dalam satu tahun. Di tahun berikutnya kita belum tentu mendapatkannya. Maka menyia-nyiakannya sama saja menyia-nyiakan kesempatan besar, peluang emas untuk mendapatkan limpahan pahala. Oleh karenanya nanti ada amalia-amalia khusus, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga para ulama menegaskan bagaimana istimewanya hari Arafah. Hari Arafah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari di mana doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk doa yang paling terbaik. Ini salah satu di antara amaliyah untuk kita memanfaatkan hari Arafah. Sibukkan diri kita dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu kan menunjukkan bahwa kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini banyak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira kita banyak masalah enggak ini? Jamaah di sini banyak masalah enggak? Banyak kebutuhan tidak? Banyak kekurangan apa tidak? Banyak, ya. Kita ini kan selalu serba kurang. Ya, istri satu saja kurang. Begitu ya. Pengen nambah yang kedua. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak kekurangan kita, banyak hajat kita, banyak kebutuhan kita. Baik yang kaitannya dengan dunia, lebih-lebih kaitannya dengan kekurangan kita dari sisi agama. Maka kalau kita sadar dengan itu, tidak ada tempat bergantung,
tidak ada tempat untuk kita mengadukan segala hajat kebutuhan kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, momen tanggal 9 itu momen terbaik untuk kita memanjatkan setinggi-tingginya seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz zikir yang barakallahu fikum dianjurkan dibaca di banyak waktu. Karena ini ternyata sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan juga para Nabi sebelum beliau. Ya, di wirid salat ada enggak kalimat zikir ini? Ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di zikir pagi dan petang. Bahkan di setiap waktu, ya, anjurannya tetap ada untuk mengucapkan kalimat zikir yang mulia ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, syahidnya poinnya jelas. Nabi menyatakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, istimewanya hari Arafah saat kita kemudian mengisinya dengan berpuasa. Ternyata puasa Arafah itu sangat istimewa keutamaannya. Di Sahih Muslim dari jalan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, kata Nabi, aku harapkan dari Allah Azza wa Jalla bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan juga dosa setahun setelahnya. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Dosa kita diampuni qabliyah dan juga ba'diyah, setahun sebelum dan setahun setelahnya. Dosa apa yang dimaksud di sini? Para ulama banyak menegaskan bahwa yang dimaksud itu adalah shaghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal seperti ini. Ya, di antaranya 1 hari puasa Arafah. Ya, adapun dosa besar, maka dosa besar wajib ditaubati. Dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal seperti ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu kita butuh itu. Ya, dosa kecil itu terkadang tidak kerasa. Dosa kecil itu terkadang tidak disadari. Begitu ya. Dan para jamaah, nah itu bahayanya dosa kecil. Kenapa? Karena dianggap kecil, diremehkan, bahkan mungkin sebagian orang meremehkan dosa kecil ini, sering tidak disadari, sering tidak kerasa. Nah, dengan demikian, ya, berarti dosa kecil itu bisa saja berulang-ulang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau sudah berulang-ulang tanpa dia sadari, tanpa kerasa oleh dirinya, maka status dosa kecil ini bisa berubah. Jadi apa, Pak? Jadi dosa besar. Kenapa? Kata Ibunda Aisyah, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dalam ungkapan pepatah Arab dikatakan inal jibal minal hasa. Ya, sesungguhnya gunung tinggi, menjulang tinggi, gagah perkasa, sejatinya itu adalah
kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ya, dosa kecil itu tidak boleh diremehkan, apalagi dosa besar. Karena meremehkan dosa kecil itu bahaya besar. Dengan meremehkannya akhirnya tidak disadari, akhirnya menjadi kebiasaan. Bahkan wal'iyadzubillah bisa saja jadi hobi. Yang selanjutnya merubah status dosa kecil itu menjadi dosa besar. Maka amaliyah seperti ini harus sungguh-sungguh kita kerjakan. Dan tadi kesempatannya cuma setahun sekali hari Arafah. Manfaatkan dengan kita berpuasa padanya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya istimewanya hari Arafah. Karena di hari Arafah itulah para hujjaj, para jamaah haji, mereka melaksanakan rukun haji yang paling inti. Rukun haji yang paling pokok. Apa itu para jamaah? Wukuf. Wukuf di Arafah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam kitab Sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW beliau bersabda ketika beliau ditanya oleh sekelompok orang dari Najd. Beliau ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang ibadah haji. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya rukun inti daripada ibadah haji diantaranya adalah wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf berarti tidak ada haji. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini istimewanya hari Arafah. Kita lanjut. Setelah hari Arafah berarti masuk tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah juga memiliki keistimewaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa istimewanya tanggal 10? Disitulah yang namanya Idul Adha. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kaum muslimin itu memiliki 2 hari raya ya di dalam satu tahun. Memiliki 2 hari raya di dalam satu tahun. Namanya hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Baik. Pertanyaan ini. Mana yang lebih istimewa, Idul Fitri atau Idul Adha? Yang mana ini, Pak? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Betul itu? Tapi di kita yang paling ramai yang mana? Idul Fitri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan Yaum Nahr. Yaum Nahr. Nahr itu salah satu dari istilah penyembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan bernaharlah. Nahar itu salah satu di antara istilah penyembelihan, yakni penyembelihan untuk binatang unta. Secara khusus, kalau unta disembelih, maka kegiatan menyembelih unta itu disebut nahar. Kalau binatang-binatang yang lain disembelih, maka itu disebut dengan istilah dzabah. Jadi ada 2 istilah ya. Ada istilah dzabah, dzabhun, ada istilah nahrun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Idul Adha dikatakan Yaum Nahr? Karena di hari itulah kita mulai melaksanakan satu sunnah yang agung, yakni menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban. Mengalirkan darah binatang, mengalirkan darah bahimatul an'am taqarruban ilallah, dalam rangka mendekat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut juga dengan istilah kurban. Ya, dari kata kurbah. Ya, kurbah itu ya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian diwakili dengan istilah nahar? Karena memang yang paling istimewa dari binatang yang dikurbankan itu adalah unta. Kan ada unta, ada sapi, ada kambing. Dari tiga ini mana yang paling istimewa? Ya jelas unta. Unta, karena ya binatang unta biasanya lebih mahal dibandingkan dengan sapi. Ya, bahkan di kita ini mungkin tidak pernah kita dengar ceritanya ada yang berkurban pakai unta. Dan mungkin sedikit di antara antum yang pernah makan daging unta. Ada yang pernah, Pak? Ada yang pernah? Belum. Mudah-mudahan nanti sambil haji ya, sambil umroh bisa makan daging unta. Kan ada sekarang restoran-restoran di sekitar Madinah atau Mekah itu menyediakan daging unta. Jadi nasi Arab itu bisa pilihannya menu daging unta. Mirip sapi sebetulnya, cuman lebih pekat dan lebih alot rasa. Tapi enak, tergantung yang masaknya siapa, kan begitu. Baik, hadirin jamaah dirahmati Allah. Nah, maka Idul Adha juga diistilahkan dengan Yaumun Nahr atau Idul Nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahri summa Yaumul Qarri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar. Hari nahar. Maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu hari Qar. Hari Qar itu adalah setelah hari nahar. Berarti tanggal 11 Dzulhijjah. Dan 11 Dzulhijjah itu awal dari hari Tasyrik. Baik para jamaah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan Idul Nahri wa huwa akbarul idain wa afdaluhuma. Ini yang tadi kita sampaikan di awal. Bahwa antara Idul Adha dengan Idul Fitri itu yang paling utama adalah Idul Adha. Dan ini harus disampaikan para jamaah, terutama kepada masyarakat kita. Mengapa demikian? Karena masyarakat kita lebih antusias kepada Idul Fitri daripada Idul Adha. Begitu kan, Pak? Mereka lebih antusias kepada Idul Fitri daripada Idul Adha. Bahkan sebagian masyarakat kita, ya Idul Adha itu sama seperti hari-hari biasa. Ya. Kita mah belum haji katanya. Itu mah lebaran Pak Haji dan Bu Hajjah. Makanya orang nyebutnya lebaran haji. Padahal itu lebarannya kaum muslimin seluruhnya. Yang sudah berhaji kah atau yang belum berhaji. Dan Imam Ibnu Rajab menegaskan Idul Nahar, hari 10 Dzulhijjah itu, Idul Adha itu adalah hari yang terbesar dan paling utama dari 2 hari raya yang ada. Kenapa demikian, Pak? Kenapa? Dia lebih istimewa dari Idul Fitri. Ada apa? Ya, jawabannya tadi yang kita jelaskan tuh, sederet keutamaan yang luar biasa. Baik bulannya secara umum, ya. Kemudian hari-hari tertentunya, hari Arafah. Kemudian nanti datang juga setelah Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Ini istimewa semua. Artinya ummahatul ibadah itu kumpul di Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kan Ramadannya saja, begitu kan? Syawalnya tidak ada keistimewaan khusus yang kemudian poin-poinnya banyak sekali dijelaskan dalam syariat. Yang ada barakallahu fikum bagaimana menjaga keistiqomahan ya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, walaupun kemudian sebagian ulama memperbincangkan
ya, tentang status puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, berbeda dengan Idul Adha, qabliyah, ba'diyahnya itu keistimewaan semua. Dan hari-hari yang ada di Idul Adha itu hari-hari yang agung. Hari-hari paling agung dalam 1 tahun. Nah, demikianlah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa Idul Adha, Idul Nahr itu merupakan sebesar-besarnya hari raya dan hari raya yang paling utama bagi kaum muslimin. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah hari Idul Adha, maka berikutnya hari apa? Yaumul Qarn. Tanggal 11 itu disebut Yaumul Qarn. Dan tanggal 11 itu awal dari hari Tasyrik. Sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. 11, 12, kemudian 13. Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan hari-hari tersebut dengan hari Tasyrik. Kenapa nih 3 hari ini, 11, 12, 13 Dzulhijjah, disebut dengan hari-hari Tasyrik? Ada 2 penjelasan di kalangan para ulama. Yang pertama, dinamakan hari Tasyrik karena kaum muslimin pada hari itu mereka menjemur daging kurban di bawah terik matahari, syuruknya matahari. Ya, tasyrik itu dari kata syuruk. Syuruk itu berarti terbitnya matahari, kemudian matahari semakin meninggi dan semakin memanas cahayanya. Nah, di tanggal 10 mereka menyembelih daging kurban. Kemudian di tanggal 11-nya mereka mulai menjemur daging-daging hewan kurbannya. Ngapain dijemur para jamaah? Kenapa dijemur? Itu upaya orang-orang dahulu untuk kemudian mengawetkan daging di dendeng. Kan di kita ada istilah dendeng juga ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Zaman dulu belum ada kulkas. Zaman dulu belum ada freezer seperti zaman sekarang ini. Makanya cara mengawetkannya itu dengan cara ditasyrik, dijemur. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang sekarang ada yang masih begitu? Ya, mungkin bagi orang sekarang ngeribet-ribetin diri sendiri. Kan ada freezer, sudah simpan aja di freezer. Bisa 6 bulan ke depan masih aman, gitu kan? Ya, walaupun para ahli kesehatan mengatakan daging itu, daging kurban atau daging apapun tidak boleh disimpan di freezer itu lebih dari 6 bulan. Dulu di markas tempat anak belajar, karena sekali kurban itu sapi 90 ekor. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian barakallahu fikum, kambingnya bisa ratusan. Dan itu dibagi-bagi. Antum kebayang itu. Ya, jumlah segitu banyaknya. Berarti 1 hari bisa nyembelih sekitar 20 ekor. Capek betul, ya. Karena ya pasti santri yang dikerahkan, kan begitu. 1 hari nyembelih bisa 20 ekor. Nah, bagaimana itu? Sedangkan penduduk di padang pasir itu tidak banyak gitu. Ya, akhirnya dibuatkanlah thalajah. Ya, thalajah itu semacam freezer besar dan ada petugas khususnya. Nah, itu disimpan di situ. Dulu di beberapa tahun sebelumnya itu daging kurban itu sampai ketemu lagi Idul Adha tahun berikutnya. Ya, jadi kalau mau Idul Adha lagi, pokoknya kita pesta daging itu. Kenapa? Karena stoknya harus habis. Stoknya harus habis. Taib para jamaah. Tapi akhirnya diperingatkan oleh dinas kesehatan di sana bahwa jangan lebih dari 6 bulan. Jangan lebih dari 6 bulan. Kenapa? Kalau lebih dari 6 bulan dikhawatirkan kandungan nutrisinya sudah
sudah berkurang atau bahkan hilang. Dan dikhawatirkan juga ada bakteri-bakteri yang berbahaya, barakallahu fikum, yang akhirnya bisa mengganggu kesehatan saat dikonsumsi. Ya. Ada yang masih nyimpan di freezernya daging kurban kemarin? Habisin Pak, habisin. Ini sudah mau Idul Adha. Nah, nanti dimasak yang banyak, bikin nasi kebuli biar jamaah ya disuruh makan semua. Masih ada yang nyimpan Pak? Ayo keluarin. Soalnya kalau masih ada berarti sudah lebih dari 6 bulan. Baik para jamaah. Jadi jangan ditimbun ya, dikeluarkan biar jadi pahala. Baik para jamaah. Kalau ada sepertinya Jumat besok nanti dimasak. Baik para jamaah. Nah itu pendapat pertama. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena pada hari itu kaum muslimin menjemur daging kurban mereka untuk diawetkan. Baik para jamaah. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan kenapa disebut hari tasyrik? Karena di hari-hari itu kegiatan nyembelih binatang kurban itu tidak dilakukan kecuali setelah terbitnya matahari. Dan di kita juga alhamdulillah kan begitu. Ada nggak yang nyembelihnya malam hari Pak? Ya resiko juga kan. Kalau malam hari nyembelih, wong siang hari saja paha sapi bisa hilang. Ada satu panitia di satu masjid para jamaah. Itu kehilangan satu paha sapi. Kepalanya juga hilang. Kok bisa gitu kan? Ini siapa yang bermain gitu kan? Padahal siang hari bolong Pak. Siang hari bolong. Kok bisa lenyap gitu? Ini paha sapi ini kan gede para jamaah. Ya. Ini belum dipotong-potong, masih paha bentuk besar itu. Ya. Kok bisa hilang itu? Itu kan daging terenak ya. Dari sapi. Hilang Pak. Kepalanya juga lenyap entah kemana. Artinya, ya memang rata-rata orang itu nyembelih setelah terbitnya matahari. Ya kalau sudah mau terbenam matahari biasanya sudah diselesaikan. Begitu para jamaah. Ya sehingga hari-hari itu disebut hari tasyrik. Dan kita juga begitu ya, nyembelih 4 hari itu startnya ya sekitar jam 8. Ya setelah matahari meninggi, ya di waktu-waktu duha, ya setelah sarapan dulu juga gitu kan. Ya karena ngurus begitu kan butuh energi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang pernah kehilangan di sini? Semoga tidak ya. Semoga panitianya amanah semua gitu. Barakallahu fiikum. Ya miris gitu ya, kok bisa paha sapi hilang gitu. Kepalanya juga hilang. Taib para jamaah. Kan lumayan tuh kepala kalau dijual berapa itu, Pak? Mahal kan? Ya bisa dibuat sop kepala kan begitu. Barakallahu fikum. Apalagi paha. Ya paha ini bisa puluhan kilo kan begitu. Taib para jamaah. Nah itu 2 pendapat ulama. Kenapa disebut dengan hari tasyrik. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari hari tasyrik itu yang paling utamanya jelas yang paling dekat dengan Idul Adha. Berarti kalau kita nyembelih para jamaah, maka upayakan di tanggal 10. Kalaupun ada sesuatu yang kemudian menghalangi untuk kemudian disembelih pada hari ke-10, maka usahakan di hari ke-11 kita sembelih. Kenapa? Karena itu lebih utama. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, bahwa seagung-agungnya hari di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari nahar, kemudian hari qar. Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan, menukilkan asarnya Abu Bakar As-Siddiq, bahwa yaumal qarri yakni yaumal tsani min yaumin nahar. Hari qar itu adalah hari kedua. Ya, hari kedua dari yaumun nahar, berarti tanggal 11 Zulhijjah. Nah, tanggal 11 Zulhijjah itu disebut oleh Nabi sebagai hari qar.
Qor itu dalam bahasa Arab artinya menetap. Qoror, ya qoror itu berarti menetap. Yaumul qorri berarti artinya hari menetap. Kenapa tanggal 11 Zulhijjah dikatakan hari menetap? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu hari yang paling agung dalam ketetapan fadilah, keistimewaan hari-hari di dalam satu tahun setelah hari Idul Adha. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan juga Yaumul Qar, hari menetap, karena seluruh jamaah haji di tanggal itu, di tanggal 11 Zulhijjah itu, semuanya sudah menetap di mana? Di Mina. Semuanya sudah menetap di Mina. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya. Masih berapa menit lagi? 5 menit. Barakallahu fikum. Sepertinya cukup dulu ya. Nanti masih ada beberapa poin tentang hari tasyrik. Insyaallah taala ini kita bahas di Kamis depan. Kamis depan masih. Baik. Di Kamis depan insyaallah kita bahas lagi beberapa poin tentang hari tasyrik, dan selanjutnya nanti kita mulai membahas tentang beberapa masail tentang udhiyah, tentang amalan inti di hari-hari tersebut, yakni ibadah kurban. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pelajaran kita, semoga berfaedah. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.